Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Tanpa terasa kita sudah sampai ke sesi kita yang ke-24 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamian Harahap, dan saya, Denny Turner. Suluk itu adalah perjalanan melampaui duality, melampaui keterpisahan dari relatif menuju absolut. Sedangkan suwung itu standing as awareness pada saat semua yang fana itu sirna. Para sahabat semua, kami berdua melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Pendekatan dialog spontan ini kami lakukan dari hati ke hati. Dengan Anda semua, harapan kami adalah jadi kita semua itu bisa lebih terbuka akan hidup berkesadaran dalam keseharian. Insya Allah dalam kesempatan ini, kita akan merenungkan puisi Hakim Sanai. Hakim Sanai ini beliau adalah salah satu sufi pertama di Persia. Dan hasil karyanya yang paling tersohor, yang disebut kalau bahasa Inggris itu The World Garden of Truth, atau Hadikatul Hakikah, itu selama 900 tahun lebih itu dianggap sebagai sebuah tuntunan. Sehingga dianggap sebagai raksasa bersama dengan Fariduddin Attor dan dengan Maulana Rumi. Perkenankan saya dalam kesempatan sore ini untuk memulai merenungkan sebuah puisi yang pendek, namun sedemikian menyentuh dan membuka. Jalan menujumu terbentang dalam kalbuku, tak nampak pun tak diketahui pikiran. Saat kata-kataku jadi hening, manis madumu melingkupiku. Bang Damai, kalau saya renungkan apa yang beliau tuangkan ini sebetulnya isyarat tentang fana. Para sahabat semua, pada saat saya sebutkan di depan tadi suluk, itu sebetulnya yang saya rasakan, saya hayati adalah Hakim Sanai ini di garis finish itu ngasih tahu ini gini loh. Karena pada saat tadi di depan saya sebutkan, suluk adalah perjalanan melampaui duality, melampaui keterpisahan dari relatif menuju absolut. Itu sebetulnya sama seperti disiplin-disiplin lain yang Bang Damai dan saya lakukan itu sederhana sekali sebetulnya, tiap hari kita berjalan. Dan ini yang saya rasakan dengan karunia Tuhan. Pada hari ini saya bisa menghayati, kalau di kalimat pertamanya itu kan, jalan menujumu terbentang dalam kalbuku. Ini artinya kan di qalb ya, kita akan bisa nyampe ke qalb itu kalau semua urusan nafs kita itu sudah kita selesaikan. Jadi Bang, yang saya rasakan itu di sini waktu beliau bilang tak nampak, tak diketahui pikiran, karena memang itu adanya bukan di domain ini, bukan di panca indera. Dan para sahabat semua, ini pula yang saya rasakan dalam perjalanan sehari-hari itu kan, begitu seringnya kita berpikir, begitu seringnya kita bergulat dengan berbagai what if gitu.
Sehingga tanpa sadar sebetulnya mungkin mayoritas dari apa yang kita hayati dalam keseharian itu dua hal. Yang pertama chaos, kekacauan gitu ya, yang muncul dari nafs kita, dan yang kedua negativity, itu yang istilah teknisnya bisikan setan gitu kan. Sehingga the voice of God itu kalah gitu. Nah, pada saat Hakim Sanai itu menjelaskan tidak nampak pun tidak diketahui pikiran, itu saya merasakan itu sebagai isyarat, lampauilah nafsmu, lampauilah semua godaan. Dan Bang Dame saya belajar banyak ya dari Bang Dame selama sebulan terakhir inilah. Situasi pribadi yang saya lalui gitu ya. Sehingga para sahabat semua, Bang Dame itu ngomong ke saya sederhana, kosong, fakir. Dan itu ternyata yang saya hayati dari puisi ini. Pada saat bukan hanya kata-kata jadi hening, kan di baris keempat, saat kata-kataku jadi hening, manis madumu melingkupiku. Di sini Bang, setelah perjalanan saya itu, ini bukan sekedar kata-kata jadi hening sebetulnya. Itikatnya hening, prasangkanya hening, semua ekspektasi hening. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, dan betul-betul sampai habis semuanya gitu ya. Sehingga manis madu. Dan saya jadi teringat pada saat Lebaran Haji kemarin, saya ikut khalwat bersama guru Toriko. Beliau di Miami gitu ya. Yang menarik Bang, pada saat selesai khalwah itu kan beliau bertanya satu-satu kepada para murid itu ya. Ada apa yang kalian terima gitu. Pada saat beliau berkisah tentang apa yang beliau terima itu adalah bahwa beliau menerima bahwa seluruh peredaran darahnya itu golden honey. Jadi bercahaya emas dan seperti madu. Ini kok analoginya kok paralel banget gitu. Saya betul-betul tertunduk pada saat menghayati puisi ini, karena puisi ini sekaligus juga ngingetin saya gitu ya, udah deh, nggak usah pusing macem-macem, nggak usah gundah macem-macem, la ilaha illallah terus sampai betul-betul itu saja. Dan pada titik itu keheningan itu benar-benar sampai sayanya sendiri udah nggak ada gitu. Mungkin saya berhenti di sini dulu, Bang. Ya. Terima kasih sahabatku Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa berdialog bersama dalam acara Dialog Suwung ya di Instagram. Kita di sini menggunakan teknologi untuk kita bisa tersambung ya teman-teman ya. Jadi salah satu pelajaran mahal yang saya dapatkan dari pandemik ini adalah apabila kita punya frekuensi yang sama, kita datang dari ketulusan hati, tidak ada satupun yang menghalangi kita untuk terhubung. Gitu ya. Dan itu mudah-mudahan teman-teman yang mendengar ini juga bisa merasakan, bahkan setelah ini jadi rekaman,
Siapapun yang membukanya insya Allah akan terhubung. Makanya karya ataupun dialog apapun yang datang dari apa ya tadi kata-kata yang dari keheningan itu akan abadi itu. Hormat kita pada guru-guru kita ya yang hadir, khususnya dari tradisi Islam Nabi Muhammad SAW. Mas Denny tadi saya terus terang menyimak banget tadi apa yang disampaikan, tapi ada satu poin penting yang saya jadi teringat, langsung saya buka di Al-Quran ini. Jadi kita harus meninggalkan konektivitas kita dengan realitas yang disaksikan oleh panca indera. Jadi begitu kita membuka mata pada saat bangun dari tidur, langsung kita menyaksikan realitas objektif dari kamar. Dan kita sejak kecil menganggap itu adalah kenyataan. Padahal baru saja kita lagi tidur, itu semua itu absence in my awareness gitu. Jadi sebetulnya kalau kita hitung 24 jam, kalau kita masih bicara time ya, kita setiap hari itu punya pengalaman memasuki sebuah realitas no activity, kecuali breathing atau napas. Ya, kita napas, tidur pulas. Nah, hanya saja selama ini orang menganggap tidur pulas itu tidak sadar. Padahal itu tidak ada aktivitas pikiran, itu aja. Tapi ada kesadaran. Just kesadaran. D-S-U-R. Gitu. Makanya dalam pengalaman tidur pulas itu kita mengalami penyembuhan, Mas. Healing. Jadi tidur pulas itu satu healing penyembuhan. Karena di situ terjadi kita berhenti mengendalikan. Kita dipulihkan oleh kecerdasan semesta lah kita sebut dulu. Tapi berbeda dengan pengalaman mimpi, ada aktivitas. Nah begitu kita bangun, nah kita mulai menjadi individu. Pada saat kita menjadi individu, anggapan kita sebagai diri kita adalah sudah dibatasi, limitation ya, limitation pada body, limitation pada peran sebagai ayah, Mas, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai fungsi sosial. Itu sebetulnya di mix dari pengalaman jadilah personality, mind, pikiran gitu. Nah, tadi kan Hakim Sanai bilang kan jalan menujumu gitu, mu besar, terbentang dalam kolbu gitu. Ya, kolbu ini mesti dimengerti benar nih, apa itu kolbu. Saya menyukai istilah dalam bahasa Arab, kolbu. Kalau sebagian teman-teman di Indonesia mengartikan kolbu dengan hati. Padahal ya kayak secara fisik ada juga hati kan. Hati itu ada yang nyebut jantung, ada yang nyebut juga lever gitu kan. Tapi ketika disebut kolbu teman-teman, itu bukan fisik gitu. Dia adalah ya rahasia Tuhan. Kolbun mukmin baitu. Nah, bahasa yang bisa kita alami langsung apa itu kolbu adalah keheningan batin, kesadaran. Saat kesadaran itu adalah space, Mas. Saat kesadaran adalah kosong, nah itulah kolbu. Makanya langit dan bumi tidak bisa menampung zatku, kata Allah. Kolbunya orang beriman, di sana aku hadir, berada. Jadi jalan menujumu terbentang dalam kolbu. Itu kan isyaratnya adalah menuju Allah itu ya masuki kolbu. Nah kalau dalam Islam simbolnya itu ya Ka'bah. Nah simbol yang berputar-putar itu sebagai aktivitas tawaf, itu kalau analogi pada konteks mikrokosmos, itu pikiran yang selalu berputar-putar, Mas.
Jadi setiap hari teman-teman kita itu tawaf. Tapi ada orang belum benar-benar tawaf. Dia keluar dari putaran. Keluar, jadi clock. Jam itu clock. Nah, orang yang masih putarannya itu arah jarum jam, Mas Denny, itu orang yang masih mengikuti hawa nafsu. Jadi realitas itu bagi dia itu masih fisik saja. Jadi dia perhatiannya keluar, pencapaian fisik. Sementara kalau tawaf itu anti clock. Jadi aktivitas pikiran itu berputar menuju pusat. Nah, ciri kalau orang sudah sampai ke pusat, Mas Denny, itu simbolnya Hijr Ismail. Surrender. Makanya cerita Idul Adha itu tadi ya, Mas Denny ya, kita mesti jadi Ismail. Salah satu cara untuk masuk ke kolbu teman-teman, saya yakin teman-teman semua yang mendengar ini pernah mencicipi self surrender. Self surrender, apa artinya self surrender? Ya tak nampak kan itu. Jadi pasrah total itu kita memasuki dimensi ilahi, tak tampak gitu. Pun tak diketahui pikiran, karena kalau pikiran itu belum self surrender gitu. Nah, saat kata-kata jadi hening, karena di sana itu berkomunikasi, kan selama ini kita berkomunikasi pakai kata-kata, baik verbal lisan maupun tekstual, sekarang kayak WA. Ya, kayak WA. Nah, kata-kata di self surrender itu adalah, ya itu nggak pakai kata-kata itu, langsung ngerti gitu maksudnya. Nah, disitulah manis madumu melingkupiku gitu. Nah, pada saat kita self surrender teman-teman, itu Hijr Ismail. Jadi saya bisa katakan ke sahabat-sahabat di sini, kalau di dalam konteks syariatnya, barang siapa sholat di Hijr Ismail, pahalanya berlipat-lipat. Nah, sekarang teman-teman tahu Hijr Ismail itu adalah state of soul self surrender, pasrah. Jadi kita harus mati gitu. Individuality harus mati. Nah, kalau individuality sudah mati, yang kita sebut kosong itu, Mas, tiba-tiba kekosongan itu tadinya pasrah, sekarang jadi I am, Mas. Jadi cinta, itulah Maqam Ibrahim. Nah, ini keren banget ini sebenarnya. Jadi Hijr Ismail dulu, baru Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu I am, aku adalah kesadaran, bukan lagi. Kalau tadi kan kekosongan yang pasrah, Mas, pasif. Kalau Maqam Ibrahim, kekosongan itu adalah I am. Apa akibatnya? Jadi kalau sudah I am, manis madumu itu apa? Hajarul Aswad. Nah, Hajarul Aswad itu simbol dari kembali ke rahim. Makanya rahim itu kayak tempat asal kita dari perut ibu. Ya kan, bentuknya begitu. Simbolnya itu ya sujud, Mas. Kita di situ dilingkupi. Makanya kan melingkupi kan. Kalau kita jadi bayi di dalam kandungan itu kan, Mas Denny, kita dilingkupi kasih sayang gitu. Apapun kebutuhan kita terpenuhi gitu. Ini kok tiba-tiba jadi ngomong itu, Mas ya? Ngomong yang itu. Padahal tadi saya mau kupas Al-Quran yang itu. Iya, itu pas banget ini. Jalan menuju itu tawaf, tawafnya pikiran, tapi jangan clock ya, anti clock. Bahkan supaya kita bisa anti clock, kita harus ganti baju. Ganti baju artinya apa? Berani melepaskan identitas personal. Jadi jutaan manusia jauh-jauh datang ke Makkatul Mukarramah.
sebenarnya menghayati ini, teman-teman. Nah, kalau dalam konteks Nabi Musa itu dibilang surat Toha surat 20 ayat 9. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa gitu. Nah, Musa itu kan sosok yang sudah enlightened. Bukan, udah nyampe belum kisah Donald Trump ke kamu, bukan begitu cerita. Jadi, udah nyampe belum cerita Abu Jahal ke kamu gitu, enggak. Jadi kalau kita mendengar Nabi Musa itu berarti dia yang sudah bisa bercakap-cakap dengan Tuhan dan bertemu. Oh, aku pingin tahu tuh. Tahu nggak sih ketika ia melihat api? Nah, di sini ngelihat api, Mas. Berarti kan cahaya. Lalu berkatalah ia kepada keluarganya, bukan kepada semua orang, tapi kepada orang-orang dekat. Tinggallah kamu di sini. Jadi menemukan Tuhan itu di sini. Gitu. Sesungguhnya aku melihat api. Di sini aku melihat api itu. Matahari dalam diri. Kalau Nabi Ibrahim kan hajar Robbi kan. Ngelihat bintang dulu, tenggelam. Ngelihat bulan, tenggelam. Ngelihat matahari, tenggelam. Sampai kemudian aku tidak mau menyembah objek. Karena sudah sadar subjek, Mas. Nah, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit dari nyala api itu. Nyala api itu berarti cahaya-cahaya. Pengetahuan kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Nah, maka ketika ia datang ke tempat api itu, Musa atau kita para salikin, ia dipanggil. Hai Dame, gitu. Hai Deni, gitu. Api itu manggil gitu. Roh itu manggil. Kata-katanya begini, Mas. Innani anallah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimil sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu gitu. Maka tanggalkan kedua terompahmu. Ya, ini yang menarik ya. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, maka tanggalkan kedua terompahmu. Sorry. Ini dulu ya surat 11. Surat 12. Tanggalkan kedua terompahmu. Terompah itu sandal, Mas. Pijakan, sandal itu kan pijakan. Pijakan eksistensimu kan kesadaran body sama kesadaran pikiran. Oke. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Ah, itu kolbu tuh. Saat kita bisa menanggalkan sandal body kita, kesadaran jasmani, sandal pikiran kita, body, mind ditanggalkan, maka kamu sudah sampai, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua. Nah, pada saat sampai di kolbu itu, disitulah yang muncul tadi yang saya baca. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dan aku telah memilih kamu, kata Tuhan. Maka dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Yang diwahyukan adalah sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita kaitkan ini dengan kisahnya Hakim Sanai dalam puisinya dan juga simulasi tawaf, kita jadi paham setiap hari ini kita mengalami proses tawaf. Jadi caranya ganti baju, tinggalkan baju person, pakai pakaian ihram. Baru berputarlah ke dalam. Jadi jangan keluar lagi. Begitu kita berputar ke dalam 7 kali tawaf, nah di pusatnya itu kita menemukan ada 3 simbol utama. Hijir Ismail, self-surrender. Coba apalagi maknanya Ismail, Mas, kalau nggak self-surrender. Kalau dari sisi kita, keberanian kita melepaskan apa yang kita cintai, nah itu self-surrender. Apakah itu mudah, teman-teman? Saya bilang itu sulit banget. Gitu. Tapi itulah jalannya gitu. Tadi yang saya resapi
Yang pertama sekali pada saat Bang Dame menyebutkan tentang breathing, Bang. Di mana pada saat kita bernafas, di situ sebetulnya kesempatan kita menjemput sang kesadaran. Dan ini yang Bang Dame tadi sebutkan, susah, susahnya luar biasa. Saya bisa nyambung juga, Bang, pada saat analogi-analogi yang tadi disebutkan itu nyambung sekali dengan pengalaman saya di weekend pada saat pada saat haji itu, pada saat halwat itu gitu ya. Yaitu apalagi tadi disambung dengan Al-Qur'an, diminta melepaskan kedua terompah gitu ya. Seluruh kehidupan kita selama ini kan kita betul-betul mengandalkan body kita, mengandalkan pikiran kita gitu. Jadi sampai ke kolab ini luar biasa sulit karena kagok aja sih sebetulnya ya. Iya, kagok emang. Kagok gitu. Disorientasi. Ya, gini deh sederhananya mungkin ya Bang. Kalau kita sudah biasa sendok garpu, diminta pakai sumpit, dan jarang pakai sumpit, pasti kelabakan kan gitu ya. Kagok. Nah yang alhamdulillah para sahabat semua ini saya anggap sahabat semua di sini ini betul-betul teman dekat banget gitu ya. Pada saat itu saya dapat kesempatan mencicipi keheningan kalbu itu seperti apa. Semua eksistensi itu hilang gitu ya. Adanya itu hanya cahaya putih. Nggak ada sensasi, nggak ada rasa, nggak ada bau. Kalah semua deh pokoknya. Teduh sekali, luar biasa teduh. Dan saya melihat kemana-mana itu, semua yang saya anggap realita itu ternyata nggak ada. Saya sendiri juga nggak ada. Yang ada hanyalah cahaya yang sangat agung gitu, yang putih gitu. Saya sampai nggak bisa menjelaskan seperti apa. Yang saya ketahui para sahabat semua, ini semua within our reach, within our ability. Sebetulnya langkahnya itu hanya satu step, tapi satu stepnya ini yang Bang Damai bilang tadi, self-surrender. Di situ sebetulnya langkah yang luar biasa sederhana, tapi juga luar biasa sulit. Pada saat kita melakukan suluk, walking, kelakoni gitu ya. Tantangannya adalah berani nggak sih kita itu betul-betul melepas semuanya. Karena perjalanan ini para sahabat betul-betul kebalikan dari apapun jenis perjalanan yang pernah kita lakukan selain ini. Beda total. Kita ngambil S3 misalnya. Kita ambil karir misalnya. Kita berwirausaha misalnya. Apapun yang kita lakukan, kebalik total. Termasuk menikah gitu ya. Termasuk menikah pun kebalik total. Jadi tadi saya sangat tersentuh ya dengan ayat yang Bang Damai sebutkan tadi. Itu kan sebetulnya absolute truth. Ya. Masalahnya, untuk kita bisa sampai aware bahwa itu absolut, itu butuh untuk semuanya memang dilepasin.
Jadi pada saat Hakim Sana'i itu menjelaskan tak nampak pun tak diketahui pikiran, karena memang domainnya itu halus gitu ya. Dan di sini sebetulnya para sahabat, kehalusan inilah sebetulnya yang dicari oleh setiap pejalan gitu ya. Dan kehalusan ini itu baru pintu gerbang lagi gitu kan, sebetulnya belum ujungnya gitu. Saya pribadi melakukan perjalanan ini mungkin hampir 40 tahun gitu ya, kesandung-sandung melulu. Karena apa? Terkunci dengan konsep-konsep yang tadi Bang Dame bilang, begitu bangun, individualitinya ini yang nongol. Sementara pada saat kita itu hanya bernafas saja dalam keadaan tidur tanpa ada mimpi, ya itu sebetulnya semua terhubung kan. Saya tersentuh sekali pada saat tadi Bang Dame menyebutkan itu. Karena artinya, manakala saya praktekkan aja, nafas aja, tanpa ada ekspektasi, ada orang ngapain aja, ya udah gitu. Seluruh jati diri kita itu akan lebih mencerminkan sifat-sifat Tuhan yang agung gitu kan, tanpa kita effort. Dan satu lagi Bang yang saya hayati dari penjelasan Bang Dame tadi adalah bahwa breathing is healing sebetulnya. Yes. Manakala kita bernafas dalam penuh kepasrahan, Islam salam gitu ya. Healingnya ini bukan cuma fisik, bukan cuma mental, tapi terus sampai ke ruh kita juga itu sembuh gitu. Kebanyakan kita, para sahabat, struggle dengan berbagai penyakit kita itu di level fisik, atau mentok-mentok di level psikis, psikologis ya. Nggak cukup. Pada saat Hakim Sana'i bilang, saat kata-kataku jadi hening, manis madumu melingkupiku, di situ mulai sembuh. Dan kesembuhan ini kalau yang saya alami sendiri, termasuk kesembuhan dari jahiliyah saya sendiri gitu. Dari arogansi, dari kesombongan, dari pengen dilihat orang, segala macam lah gitu ya. Mungkin yang ini ya Bang ya, ini kan perjalanan ini sebetulnya sepi banget gitu. Terus kalau gue tahu, ternyata ribet banget, susah banget ya, kayak ditusuk-tusuk. Iya, iya, iya. Aduh. Tapi Mas ya, ini sahabat-sahabat para pendengar sekalian ya. Saya kan bersahabat saya sama Mas Denny ini lebih kurang 17 tahun lah Mas ya. Ada ya Iya, kali ya 17 tahun ya. bener Bang. Jadi saya itu ketemu sahabat saya ini Mas Denny itu sekarang itu kayak orang yang berbeda sebetulnya dengan yang saya kenal 17 tahun lalu. Dan boleh jadi teman-temannya Mas Denny yang ketemu saya juga itu masih mengenal yang 10 tahun lalu gitu kira-kira. Ya, jadi sama sebetulnya sayanya juga begitu teman-teman. Karena itulah kita di sini itu kayak jamming lah ya, dialog sung ya. Kayak kita itu masih kagok juga sebetulnya main jazz ini kan. Kita mau main chord apa nih, lagunya apa nih, Flying to the Moon atau lagunya Frank Sinatra. Kita agak kagok juga, cuman karena kita sudah babak belur dengan macam-macam peristiwa, ya self surrender. Makanya kan kalau kata Korea, salah satu karakter jazz itu kan surrender to the moment gitu. Surrender to the moment. Terus terang teman-teman, saat Mas Denny ngajak membahas puisi ini, saya tidak ada ide sebenarnya. Tiba-tiba kita hening, kita mulai, tahu-tahu berdatanganlah
chord itu gitu kan, chord ini, chord itu, mainkan melodi ini, mainkan melodi itu. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengar itu juga menikmati jammingnya gitu lah kira-kira. Ya, kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang teman-teman yang lagi offline online begini bisa merasakan pada saat ada di rekamannya dapat juga, apalagi nanti bukunya. I don't know, saya tidak tahu mereka bisa nggak menyicipi jammingnya ini kan, karena memang nggak pakai pikiran gitu teman-teman. Bener. Ya, sebagaimana itu gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menekankan lagi bagian ini Mas Denny. Tiap hari kan kita sebetulnya mengalami self surrender, tidur pulas. Nah, saya sering bilang juga di beberapa pertemuan, teman-teman, coba kamu, kan orang suka nanya, who am I? Siapa diriku ini? Diriku yang sejati. Jadi memang kelihatan sulit untuk menyadarinya. Padahal sebetulnya dengan sedikit kita ikuti alurnya, apa yang membuat kamu masih eksis beraktivitas? Kan itu kan hidup, napas. Saat saya katakan pada ibu itu, Mas, coba bernapas, dia lakukan beberapa kali. Saya tanya, sadari yang bernapas. Jadi bukan hanya napas yang disadari, yang bernapas. Apakah dia ada gender? Nggak ada. Apakah dia ada tua? Nggak ada. Dia nggak ada kebangsaan. Dia nggak ada peran. Tapi sering kita mengabaikan keberadaannya. Dan di sini Bang, menyadari ini pintunya, pintu yang beda sama sekali masalahnya. Karena pada saat tadi Bang Dame membimbing ya untuk sadarilah, itu bukan dengan ini, dengan kolbu masalahnya kan. Sehingga bahkan kalau itu terbangkitkan, kesadarannya bisa sampai, loh, bukan laki, bukan perempuan, abadi. Dan Allah gitu kan ujungnya kan. Loh, bisa kaget sendiri bahwa ternyata loh begitu diteropong nggak ada apa-apa kecuali loh Allah aja. Seperti tadi waktu Nabi Musa, nah ini api ini itu abadi gitu kan. Api keabadian, api Iya, abadi. abadi. Ini yang magical gitu ya barangkali ya para sahabat semua, bahwa bukan jalan yang hingar-bingar, berdarah-darah di mana-mana, tapi begitu laughing gitu. Ar-Rahman Ar-Rahim itu tuh kerasa banget di setiap langkah. Merciful, compassionate, dan yang saya rasa gitu ya Bang ya, dalam perjalanan pribadi saya kok makin lama makin pengen sifat-sifat itu yang muncul. Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam itu gitu. Dengan segala keterbatasan gitu ya. Dan tadi Mas Denny juga bilang, kenapa dalam tradisi Islam itu lafaz yang datang dari kesadaran hakikat la ilaha illallah, ya kan? Jadi barang siapa melafazkan la ilaha illallah saat sakaratul maut, jannah, itu masuk jannah. Jadi kita nggak usah nunggu mati sebagaimana pengertian umum.
tapi mati every single moment kita melafazkan la ilaha illallah, bahkan melakoni la ilaha illallah. Dan ini persyaratan tauhid, persyaratan Islam. Jadi ketika orang yang mengerti itu melafazkan asyhadu an la ilaha illallah, sebagaimana kemarin kita membimbing ya Mas ya. Iya. Ya kata-katanya aja udah bagus, apalagi didasari penghayatan Mas. Dan itu kita dengarkan dalam ajan, ya kan, kita ungkapkan saat tahiyat, kita zikirkan dalam setiap tarikan napas kita gitu. Pantas kalau dalam tradisi sufi dari Nabi juga, akar dari segala pohon kebaikan adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimatnya itu bukan sentensis ya. Iya. Kalimat itu adalah ekspresi. Benar. Jadi kalau pohon yang tidak didasari la ilaha illallah Mas Denny, itu seperti pohon ditiup angin langsung tumbang. Benar. Amalan-amalan orang kafir seperti pohon yang ditiup angin langsung tumbang. Tapi mereka yang punya fondasi la ilaha illallah, akarnya menghunjam ke dasar. Nah, kalau udah menyadari begini, masihkah kita mau melakukan sesuatu tanpa kesadaran la ilaha illallah? Saya jadi ingat Bang, saya tanya salah satu guru gitu ya, guru bagaimana supaya saya bisa tauhid? Beliau senyum dan jawabnya sederhana, hidupi la ilaha illallah. Dan saya kaget, iya, itu kan di depan mata, kenapa saya nggak lihat gitu ya. Dan sejatinya bimbingan Hakim Sanai pun itu kan sebetulnya. Kita hidupi la ilaha illallah, dapat itu manisnya. Hilang itu semua. Tentunya menjalaninya pun ya kita ngandelin bimbingan Allah juga gitu kan. Paradoksnya kan gitu ya. Ini juga para sahabat yang bikin rada-rada saya grogi dulu. Karena kan saya terbiasa semua tuh personal effort gitu ya. Oh, pokoknya kalau saya tuh udah ngotot, bisa. Untuk urusan ini, hidayah gimana? Kalau istilah Tapi ini Mas, gimana Bang? ini terusannya ada nih Mas, surat Toha ayat 14 itu ya. Silakan Kan Bang. ayat 14 kan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi wahyu itu adalah dengarkanlah apa yang diwahyukan. Wahyu itu adalah kalimat ini nih. Kalimat ini berarti kan datang dari experience. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah gitu. La ilaha illa ana, bukan la ilaha illallah lagi, karena kan yang ngomong itu aku sejati. Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Nah, ini kan ini harus ada perjalanan nih baru paham sembahlah aku yang dimaksud. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Kalau saya kutip sedikit kalimatnya Robert Spira Mas, yang juga penganut jalan Sufi dan Vedanta, bilang the ultimate prayer itu adalah I am. Jadi puncaknya doa itu adalah I am gitu. Nah, ayat 15-an nih Mas Denny ini seru juga. Ayat 15-nya, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tahu ngomong kiamat. Kiamat itu kan pemahaman awam kehancuran. Tapi sebetulnya dalam teks bahasa Arab, kiamat itu kebangkitan. Kebangkitan rohani, awakening. Pasti datang. Aku merahasiakan waktunya itu datang agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Karena teman-teman,
Kalau kita mimpi menderita di situ, itu selesai kalau kita bangun, benar nggak? Sama juga ketika kita terjebak dalam drama Korea kehidupan kita ini, begitu kita sadar I am, semua dosa, semua maksiat itu gone, nggak ada lagi. Makanya kenapa itu nggak dibuka waktunya kapan? Supaya orang tetap tertib sesuai dengan hukum-hukum kehidupan, hukum kausalitas. Nah, yang menarik lagi Mas, maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman. Kalau kamu sudah mengalami kiamat itu, kamu jangan lagi dipalingkan dengan orang-orang yang nggak beriman, yaitu oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu nanti jadi binasa. Jadi orang yang belum mengalami kebangkitan ruhani itu, hidupnya itu mengikuti hawa nafsu. Tapi orang yang sudah mengalami kebangkitan ruhani, ya dia nggak mengikuti aktivitas lagi, mengikuti hawa nafsu. La ilaha illallah. Gimana orang yang sudah sadar la ilaha illallah tiba-tiba melakukan sesuatu masih kafir gitu, kafir dalam arti nggak sadar. Ya enggak mungkin lagi loh Mas, misalnya Mas Dini mau bikin perusahaan, masih mau nggak mengikuti hawa nafsu? Ya enggak lah, wong suatu saat akan hilang kok, itu akan ditiup angin. Amalan-amalan orang kafir, orang yang nggak sadar, bukan beda agama ya, itu seperti angin apa, ditiup angin, hilang. Subhanallah. Bang Dame, ini karena waktu, Ya, saya mohon sudah. Bang Dame bisa berikan untayan kalimat penutup Bang untuk kesempatan ini. Sahabat-sahabat sekalian, dalam dialog suwung yang ke-24 ini, kita sekarang menyadari bahwa negeri atau taman yang tak terlihat itu sebetulnya bisa kita masuki sekarang, teman-teman. Yaitu kolbu kita. Jadi, yang dimaksud beriman kepada hidup sesudah mati, atau negeri akhirat, surga itu, taman itu, Garden of Truth kalau kata Syekh Hussein Nasr, itu sudah bisa kita masuki sekarang bila kita memasuki kolbu kita. Batin yang masuk kolbu itu yang disebut juga ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya, semakin intens kita di situ, semakin kita menyaksikan. Jadi bukan mengimani hanya secara dogma, karena kita masuk gitu. Ya, insya Allah teman-teman yang setia mengikuti dialog-dialog suwung itu termasuk yang diajak masuk ke sana, teman-teman. Amin, 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 amin. Amin. Jadi para sufi, para wali, para kekasih Allah dari manapun agamanya, para sages itu sudah ke situ duluan, dan kita bisa bertemu mereka di sana. Tentu saja atas wasilah baginda Nabi besar Muhammad SAW dari tradisi Islam, dan juga Nur Muhammad, ya kekasih-kekasih Allah itu. Makasih teman-teman telah mendengarkan dialog kami berdua, mudah-mudahan dapat hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.